Episode pertama Attack on Titan adalah gambaran yang kuat tentang konfrontasi umat manusia dengan kekuatan yang tak terhentikan dan tak terbayangkan yang menghilangkan ilusi keselamatan dan kontrol dari orang-orang. Cerita dimulai dengan memperkenalkan kita pada sebuah kota yang dikelilingi tembok di mana umat manusia telah mengisolasi diri dari Titan, monster raksasa yang mirip manusia yang melahap orang tanpa alasan atau peringatan. Tembok-tembok tersebut melambangkan upaya umat manusia untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terkendali. Sebuah tempat perlindungan yang rapuh di mana generasi-generasi telah tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka dilindungi. Namun, rasa aman ini ternyata hanyalah ilusi. Dalam sekejap, kemunculan kolosal Titan, makhluk yang begitu besar hingga menjulang di atas tembok itu sendiri, menghancurkan tidak hanya pertahanan fisik tetapi juga jalinan psikologis yang menyatukan masyarakat. Di tengah-tengah episode ini adalah Eren Yeager yang muda, yang ketidaktenangannya yang awal dan kerinduannya untuk menjelajahi dunia di luar tembok sangat kontras dengan kepuasan diri orang-orang di sekitarnya. Eren tidak puas dengan penerimaan pasif yang diwakili oleh kehidupan di dalam tembok. Dia melihat masyarakat di sekelilingnya dan merasakan resignasi yang didorong oleh ketakutan, ketidakmauannya untuk menghadapi bahaya yang ada di luar. Ini berbicara tentang keinginan universal akan agensi dan keaslian, keyakinan bahwa keberadaan seseorang tidak boleh dibatasi oleh ketakutan dan batasan yang dipaksakan. Ketika Eren menantang kepasifan ini, kerinduannya akan kebebasan menjadi lebih bermakna. Namun, serangan para Titan dengan cepat mengubah keinginan ini menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih putus asa. Ketika Titan kolosal menerobos dinding, seolah-olah mimpi terburuk komunitas itu menjadi kenyataan, secara harfiah menghancurkan struktur yang seharusnya melindungi mereka. Para Titan mewakili ancaman eksistensial. Mereka adalah kekuatan alam, perwujudan dari kekacauan murni yang menentang logika atau pemahaman manusia. Adegan mengerikan yang mengikuti. Warga berlarian untuk melarikan diri, dinding-dinding runtuh, dan, pada akhirnya, Eren menyaksikan kematian brutal ibunya, adalah eksplorasi mendalam tentang ketidakberdayaan dan trauma. Ibu Eren tidak hanya dibunuh, dia dimakan dengan cara yang sekaligus menakutkan dan simbolis. Para Titan tidak hanya menghancurkan, mereka mengonsumsi, mewujudkan jenis ketakutan yang melampaui kematian untuk membangkitkan ketakutan akan pemusnahan, akan dihapus oleh kekuatan yang tidak peduli. Saat Eren menyaksikan ibunya mati, dia mengalami kerusakan traumatis dalam persepsinya terhadap dunia. Dia dipaksa untuk menghadapi bukan hanya kematian ibunya, tetapi juga kehilangan seluruh kerangka pemahamannya tentang realitas. Jeritannya pada saat itu mentah dan tanpa filter, itu adalah luapan kesedihan, kengerian, dan kemarahan, sebuah respons primitif terhadap dunia yang tiba-tiba menjadi bermusuhan dan tak terjangkau. Trauma memiliki cara untuk membekukan individu pada saat krisis, dan reaksi Eren adalah salah satu ketidakberdayaan yang menjadi terinternalisasi, terwujud sebagai rasa bersalah dan kemarahan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ibunya, dan ketidakberdayaan ini adalah luka yang mulai membentuk kembali seluruh rasa dirinya. Inilah asal mula dari apa yang akan mendorongnya maju, keinginan yang menghabiskan segalanya untuk menghancurkan Titan dan membalas dendam pada ibunya, yang menjadi dasar dari identitasnya. Namun, di samping Eren, kita melihat Mikasa, saudara angkatnya, yang bereaksi dengan cara yang sangat berbeda. Sementara emosi Eren meledak dengan ganas, Mikasa tetap hampir tidak tergoyahkan. Tanggapannya menunjukkan kecenderungan menuju ke bas emosional, sebuah upaya untuk menjauhkan diri dari rasa sakit kehilangan yang tak tertahankan. Keteguhan hati Mikasa yang tenang pada saat ini mencerminkan semacam strategi bertahan hidup, kemampuan untuk mengkompartemenkan, untuk menyingkirkan emosi demi melindungi dirinya dari dampak tragedi tersebut. Dia mencerminkan ketahanan yang bukan tentang keberanian atau kepahlawanan tetapi kekuatan internal yang tenang. Stasisme ini kontras dengan kemarahan ekspresif Eren, mengungkapkan berbagai cara orang bereaksi terhadap trauma. Sedangkan identitas Eren dibentuk ulang melalui tekadnya untuk balas dendam, identitas Mikasa diperkuat oleh kemampuannya untuk bertahan tanpa menyerah pada keputusasaan. Para Titan itu sendiri, entitas besar dan tanpa pikiran ini, lebih dari sekadar antagonis. Mereka melambangkan kekuatan yang melampaui pemahaman manusia, sebuah perwujudan dari ketakutan eksistensial. Bentuk humanoid mereka dan agresi tanpa pikiran membuat mereka terasa mengganggu namun sepenuhnya asing, menghadirkan bahaya yang tidak dapat dipahami atau dikendalikan sepenuhnya oleh umat manusia. Dalam menghadapi para Titan, orang-orang di dalam tembok dipaksa untuk menghadapi kebenaran mendasar yang menakutkan tentang alam semesta. Bahwa alam semesta itu tidak dapat diprediksi, seringkali bermusuhan, dan acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia. Dalam pengertian ini, Titan bukan sekadar ancaman fisik tetapi representasi dari alam semesta yang beroperasi di luar moralitas atau logika manusia, sebuah alam semesta yang akan menghancurkan tanpa alasan atau penyesalan. Penyadaran ini mengguncang penduduk kota dan memicu ketakutan, kepanikan, dan bahkan perilaku tidak rasional yang meluas saat mereka berjuang untuk memahami kenyataan yang telah menghancurkan hidup mereka. Selain itu, invasi para Titan tidak hanya mempengaruhi Eren dan Mikasa,
Hal ini menggema di seluruh komunitas, menciptakan trauma kolektif. Para penghuni kota yang dikelilingi tembok berbagi dalam kengerian dan ketidakberdayaan, dan pelanggaran tembok tersebut mewakili kerusakan dalam jiwa komunal. Ketakutan yang dulunya terpendam kini telah muncul ke permukaan, dan tatanan sosial mulai runtuh. Adegan orang-orang melarikan diri, anak-anak menangis, dan keluarga yang terpisah mengungkapkan kedalaman keputusasaan yang ditimbulkan oleh Titan, mengubah apa yang dulunya merupakan masyarakat yang terstruktur menjadi masa kacau individu yang hanya berfokus pada bertahan hidup. Trauma kolektif ini memiliki efek pengikat. Orang-orang bersatu oleh penderitaan yang sama, tetapi mereka juga terpisah oleh dorongan primitif untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Keruntuhan kohesi sosial adalah gambaran realistis tentang bagaimana komunitas bereaksi terhadap krisis mendadak yang luar biasa, di mana prioritas bergeser dari menjaga ketertiban sosial menjadi bertahan hidup secara individu. Setelah kematian ibunya, transformasi Eren menjadi fokus utama. Di mana sebelumnya dia adalah seorang anak yang gelisah dan penasaran, sekarang dia didorong oleh satu tujuan tunggal, menghancurkan Titan. Amarah dan tekadnya bukan hanya reaksi terhadap kehilangan yang dialaminya, tetapi pembentukan identitas baru. Obsesi Eren terhadap balas dendam adalah baik sebagai mekanisme coping maupun tujuan, cara untuk menyalurkan traumanya ke dalam sesuatu yang bisa dia pegang. Tanpa tujuan ini, dia akan tersisa hanya dengan kesedihan dan ketidakberdayanya. Namun, ada sisi gelap dari dorongan baru ini. Keterikatan Eren pada membunuh Titan sangat menguasai, membutakannya terhadap perspektif dan tujuan lain. Transformasinya, meskipun kuat, tidak sepenuhnya bersifat penebusan. Hal ini mengisyaratkan masa depan di mana obsesi ini pada akhirnya bisa membawanya ke jalur penghancuran diri. Tekadnya untuk memberantas Titan adalah kekuatannya sekaligus potensi kehancurannya, menunjukkan bahwa garis antara ketahanan dan obsesi seringkali tipis dan rapuh. Pelanggaran dinding oleh para Titan menandai transisi bagi semua karakter dari kepolosan ke pengalaman, dari kehidupan pasif di dalam dinding ke kehidupan aktif yang didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup di luar dinding tersebut. Kemarahan Eren dan ketahanan tenang Mikasa menempatkan mereka pada jalur yang mencerminkan kompleksitas menghadapi trauma, masing-masing mewujudkan strategi bertahan hidup yang berbeda sebagai respons terhadap dunia yang telah terbukti sebagai musuh dan kacau. Episode ini tidak hanya menggambarkan tragedi seorang anak laki-laki yang kehilangan ibunya. Ini adalah meditasi yang lebih luas tentang konfrontasi umat manusia dengan kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan. Dengan memasukkan karakternya ke dalam kenyataan yang menakutkan ini, episode ini mengungkapkan esensi dari kelangsungan hidup manusia. Naluri untuk bertarung, melindungi, dan menemukan makna bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan yang tampaknya tidak berarti. Pada akhirnya, episode Attack on Titan ini adalah refleksi yang kuat tentang apa artinya hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ketakutan, dan potensi kehilangan yang luar biasa. Ini mengungkapkan bagaimana trauma dapat membentuk kembali individu, mendorong mereka untuk mencari tujuan dan makna bahkan saat trauma tersebut mengkonsumsi mereka. Bagi Eren, keinginan untuk melawan Titan menjadi sebuah identitas, sebuah tujuan yang melampaui kesedihannya. Bagi Mikasa, ketahanan bukanlah pilihan tetapi sebuah keharusan, cara untuk terus maju bahkan di tengah kengerian yang tak terbayangkan. Bersama-sama, respons mereka menekankan dualitas trauma. Itu bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menginspirasi kekuatan dan tekad. Namun, biaya dari kekuatan itu sangat tinggi, dan episode ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang menghantui apakah dorongan manusia untuk bertahan hidup kadang-kadang bisa menjadi penjara yang mereka buat sendiri. Dalam dunia di mana keselamatan adalah ilusi, dan bertahan hidup menuntut pengorbanan, Attack on Titan mengajak kita untuk merenungkan sifat ketahanan, batasan kendali, dan keberanian yang diperlukan untuk menghadapi yang tidak diketahui.